Mengapa Hakim kabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan? Peggy Setiawan bebas. Hakim PN Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Apa alasan Hakim membebaskan Peggy? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang memimpin sidang tersebut, menyatakan Peggy bebas karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan, mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka, kata Eman. Hakim menilai ada kesalahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penahanan hingga penetapan Peggy sebagai tersangka. Peggy masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tanpa diawali surat pemanggilan. Selain itu, Hakim menemukan polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka hanya berdasarkan dua alat bukti yang berlandaskan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Penyidik Polda Jabar sama sekali belum memeriksa Peggy untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Hal ini menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan penegak hukum. Apa yang dilanggar polisi menurut pengacara Peggy Setiawan? Dalam sidang itu, ahli hukum yang diajukan kuasa hukum Peggy menilai polisi salah tangkap dalam kasus ini. Pada sidang hari ketiga, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Suhandi Cahaya menyatakan, penangkapan daftar pencarian orang (DPO) tanpa pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP dan Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sebetulnya, kalau Peggy tidak dipanggil dan langsung ditangkap, itu menyalahi prosedur, katanya. Menurut Suhandi, penyidik seharusnya memanggil Peggy Setiawan terlebih dahulu untuk menjalani proses pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Namun, dalam persidangan terungkap, pemeriksaan terhadap Peggy dilakukan setelah penangkapan dan penetapan tersangka. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, menyebut, kliennya berbeda dengan Perong yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky pada 2016. Ciri-ciri, alamat, dan usia kliennya tidak sama dengan Perong. Peggy Setiawan, misalnya, tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Adapun tempat tinggal Perong, menurut polisi, adalah di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Usia Peggy saat ini 27 tahun, sedangkan Perong 30 tahun. Bagaimana Polri menanggapi putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Jabar Komisaris Besar Nur Hadi Handayani menyatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan hakim. Meski Peggy Setiawan dibebaskan, kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy alias Perong tetap dilanjutkan. Kepolisian Negara RI memastikan akan menindaklanjuti putusan pra-peradilan yang telah memerintahkan untuk mencabut status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang berstatus tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai aparat penegak hukum, polisi berkewajiban tunduk pada putusan sidang pra-peradilan. Kepolisian juga akan mengevaluasi manajemen penyidikan. Dari putusan pra-peradilan tersebut diketahui ada syarat formil ataupun material yang tidak dipenuhi oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, mengatakan Polri patuh pada putusan pra-peradilan tersebut. Ia juga memastikan Polda Jawa Barat akan segera menindaklanjuti putusan pra-peradilan tersebut. Kita patuh pada putusan pra-peradilan. Sudah disampaikan putusan pada saat sidang putusan itu dalam hal ini Polda Jawa Barat menindaklanjuti dengan segera apa yang menjadi putusan Hakim Tunggal, ujar Trunoyudo. Dalam waktu dekat, Polda Jabar akan segera menjalani putusan yang telah memerintahkan pencabutan status tersangka hingga pembebasan terhadap Peggy Setiawan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Juhandani Raharjo menambahkan,
putusan pra-peradilan tersebut akan menjadi evaluasi bersama dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Apalagi, putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman juga telah menyinggung adanya aspek formil yang tidak dipenuhi penyidik dalam proses penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Bagaimana keluarga Vina merespons putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, keluarga Vina, korban pembunuhan di Cirebon, berharap polisi segera mencari pelaku sebenarnya menyusul tidak sahnya status tersangka Peggy Setiawan menurut sidang pra-peradilan. Sukaesih 49 Ibu Vina, mengatakan dirinya mengikuti putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan. Namun, ia meminta polisi mencari pelaku sebenarnya. Inginnya pelaku sebenarnya ditangkap, bukan yang asal tangkap. Dari keluarga ibu sendiri pengin cari 3 DPO, daftar pencarian orang, ungkap Sukaesih. 3 DPO itu terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Berlangganan daftar. Nusantara mengapa hakim kabulkan? Iklan. Pembunuhan Vina. Mengapa hakim kabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan? Peggy Setiawan bebas. Hakim PN Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy. Apa alasan hakim membebaskan Peggy? Audio berita. 7 menit. Oleh Muhammad Kurniawan, Fabio Maria Lopez Costa, Abdullah Fikri Asri, MACHRADIN Wahyudi RITONGA. Tanggal 9 Juli tahun 2024 pukul 8.28 waktu Indonesia Barat 4 menit baca. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Kartini kerudung biru Ibu Peggy Setiawan, tersangka dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, menangis setelah hakim sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 memutuskan penetapan tersangka Peggy tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai prosedur. Apa saja yang bisa Anda pelajari dari artikel ini? 1. Mengapa hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan? 2. Apa yang dilanggar polisi menurut pengacara Peggy Setiawan? 3. Bagaimana Polri menanggapi putusan tersebut? 4. Bagaimana keluarga Vina merespons putusan tersebut? 5. Apa dampak yang ditimbulkan oleh putusan itu? Setelah berproses sekitar 1 pekan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky, berakhir, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mengapa hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang memimpin sidang tersebut, menyatakan Peggy bebas karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan, mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka, kata Eman. Hakim menilai ada kesalahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penahanan hingga penetapan Peggy sebagai tersangka. Peggy masuk dalam daftar pencarian orang DPO tanpa diawali surat pemanggilan. Selain itu, hakim menemukan polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka hanya berdasarkan 2 alat bukti yang berlandaskan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Penyidik Polda Jabar sama sekali belum memeriksa Peggy untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Hal ini menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan penegak hukum. Baca juga, apa kesalahan prosedur Polda Jabar yang ditemukan hakim. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Peggy Setiawan, baju kuning, mengepalkan tangan saat keluar dari Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Apa yang dilanggar polisi menurut pengacara Peggy Setiawan? Dalam sidang itu, ahli hukum yang diajukan kuasa hukum Peggy menilai, polisi salah tangkap dalam kasus ini. Pada sidang hari ketiga, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Suhandi Cahaya menyatakan, penangkapan daftar pencarian orang (DPO) tanpa pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP dan Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sebetulnya, kalau Peggy tidak dipanggil dan langsung ditangkap, itu menyalahi prosedur, katanya. Menurut Suhandi, penyidik seharusnya memanggil Peggy Setiawan terlebih dahulu untuk menjalani proses pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Namun, dalam persidangan terungkap, pemeriksaan terhadap Peggy dilakukan setelah penangkapan dan penetapan tersangka. Baca juga, ahli hukum sebut Polda Jabar salah tangkap. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, menyebut, kliennya berbeda dengan Perong yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky pada 2016. Ciri-ciri, alamat, dan usia kliennya tidak sama dengan Perong. Peggy Setiawan, misalnya, tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Adapun tempat tinggal Perong, menurut polisi, adalah di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Usia Peggy saat ini 27 tahun, sedangkan Perong 30 tahun. KOMPASNORBERTUS Arya DWIANGGAMARTIAR. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Bagaimana Polri menanggapi putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Jabar Komisaris Besar Nur Hadi Handayani menyatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan hakim. Meski Peggy Setiawan dibebaskan, kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy alias Perong tetap dilanjutkan. Kepolisian Negara RI memastikan akan menindaklanjuti putusan pra-peradilan yang telah memerintahkan untuk mencabut status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang berstatus tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai aparat penegak hukum, polisi berkewajiban tunduk pada putusan sidang pra-peradilan. Kepolisian juga akan mengevaluasi manajemen penyidikan. Dari putusan pra-peradilan tersebut diketahui ada syarat formil ataupun material yang tidak dipenuhi oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat. Baca juga, Peggy dibebaskan, Polri akui syarat formal material tak terpenuhi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, mengatakan Polri patuh pada putusan pra-peradilan tersebut. Ia juga memastikan Polda Jawa Barat akan segera menindaklanjuti putusan pra-peradilan tersebut. Kita patuh pada putusan pra-peradilan, sudah disampaikan putusan pada saat sidang putusan itu dalam hal ini Polda Jawa Barat menindaklanjuti dengan segera apa yang menjadi putusan Hakim Tunggal, ujar Trunoyudo. Dalam waktu dekat, Polda Jabar akan segera menjalani putusan yang telah memerintahkan pencabutan status tersangka hingga pembebasan terhadap Peggy Setiawan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Juhandani Raharjo menambahkan, putusan pra-peradilan tersebut akan menjadi evaluasi bersama dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Apalagi, putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman juga telah menyinggung adanya aspek formil yang tidak dipenuhi penyidik dalam proses penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Para kuasa hukum Peggy Setiawan bersama pendukung mendatangi Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Mereka menghadiri putusan sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Peggy yang dinyatakan tidak sah. Bagaimana keluarga Vina merespons putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, keluarga Vina, korban pembunuhan di Cirebon, berharap polisi segera mencari pelaku sebenarnya menyusul tidak sahnya status tersangka Peggy Setiawan menurut sidang pra-peradilan. Sukaesih 49 Ibu Vina, mengatakan, dirinya mengikuti putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan.
Namun, ia meminta polisi mencari pelaku sebenarnya. Inginnya pelaku sebenarnya ditangkap, bukan yang asal tangkap. Dari keluarga ibu sendiri pengin cari 3 DPO, daftar pencarian orang, ungkap Sukaesi. 3 DPO itu terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Baca juga, keluarga Vina minta polisi cari pembunuh sebenarnya. Polisi telah menangkap 8 orang dan membawanya ke pengadilan. 7 pelaku diantaranya divonis penjara seumur hidup dan seorang lainnya dihukum 8 tahun penjara. Polisi juga memasukkan 3 orang dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, Dani, dan Andi sejak 2016. 8 tahun berlalu, kasus ini mencuat kembali seiring tayangnya film Vina, sebelum 7 hari di bioskop pada tanggal 8 Mei tahun 2024. 2 pekan setelah itu, Pegi Setiawan ditangkap. Sebaliknya, status DPO pada Dani dan Andi dicabut polisi dengan alasan sosok fiktif menurut keterangan sejumlah saksi. Nusantara mengapa hakim kabulkan? Iklan. Pembunuhan Vina. Mengapa hakim kabulkan pra-peradilan Pegi Setiawan? Pegi Setiawan bebas. Hakim PN Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi. Apa alasan hakim membebaskan Pegi? Audio berita, 7 menit, oleh Muhammad Kurniawan, Fabio Maria Lopez Costa, Abdullah Fikri Asri, MACHRADIN Wahyudi RITONGA. Tanggal 9 Juli tahun 2024 pukul 8.28 waktu Indonesia Barat 4 menit baca. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Kartini kerudung biru Ibu Pegi Setiawan, tersangka dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, menangis setelah hakim sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai prosedur. Apa saja yang bisa Anda pelajari dari artikel ini? 1. Mengapa hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan? 2. Apa yang dilanggar polisi menurut pengacara Pegi Setiawan? 3. Bagaimana Polri menanggapi putusan tersebut? 4. Bagaimana keluarga Vina merespons putusan tersebut? 5. Apa dampak yang ditimbulkan oleh putusan itu? Setelah berproses sekitar 1 pekan, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky, berakhir, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mengapa hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang memimpin sidang tersebut, menyatakan, Pegi bebas karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Hakim juga memerintahkan Polda Jabar menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan. Mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka, kata Eman. Hakim menilai ada kesalahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penahanan hingga penetapan Pegi sebagai tersangka. Pegi masuk dalam daftar pencarian orang DPO tanpa diawali surat pemanggilan. Selain itu, hakim menemukan polisi menetapkan Pegi sebagai tersangka hanya berdasarkan 2 alat bukti yang berlandaskan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Penyidik Polda Jabar sama sekali belum memeriksa Pegi untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Hal ini menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan penegak hukum. Baca juga, apa kesalahan prosedur Polda Jabar yang ditemukan hakim. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Pegi Setiawan, baju kuning, mengepalkan tangan saat keluar dari Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kota Bandung, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Apa yang dilanggar polisi menurut pengacara Peggy Setiawan? Dalam sidang itu, ahli hukum yang diajukan kuasa hukum Peggy menilai, polisi salah tangkap dalam kasus ini. Pada sidang hari ketiga, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Suhandi Cahaya menyatakan, penangkapan daftar pencarian orang (DPO) tanpa pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP dan Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sebetulnya, kalau Peggy tidak dipanggil dan langsung ditangkap, itu menyalahi prosedur, katanya. Menurut Suhandi, penyidik seharusnya memanggil Peggy Setiawan terlebih dahulu untuk menjalani proses pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Namun, dalam persidangan terungkap, pemeriksaan terhadap Peggy dilakukan setelah penangkapan dan penetapan tersangka. Baca juga, ahli hukum sebut Polda Jabar salah tangkap. Kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi, menyebut, kliennya berbeda dengan Perong yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Rizky pada 2016. Ciri-ciri, alamat, dan usia kliennya tidak sama dengan Perong. Peggy Setiawan, misalnya, tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Adapun tempat tinggal Perong, menurut polisi, adalah di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Usia Peggy saat ini 27 tahun, sedangkan Perong 30 tahun. KOMPASNORBERTUS Arya DWIANGGAMARTIAR. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Bagaimana Polri menanggapi putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Jabar Komisaris Besar Nur Hadi Handayani menyatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan hakim. Meski Peggy Setiawan dibebaskan, kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy alias Perong tetap dilanjutkan. Kepolisian Negara RI memastikan akan menindaklanjuti putusan pra-peradilan yang telah memerintahkan untuk mencabut status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang berstatus tersangka pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai aparat penegak hukum, polisi berkewajiban tunduk pada putusan sidang pra-peradilan. Kepolisian juga akan mengevaluasi manajemen penyidikan. Dari putusan pra-peradilan tersebut diketahui ada syarat formil ataupun material yang tidak dipenuhi oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat. Baca juga, Peggy dibebaskan, Polri akui syarat formal material tak terpenuhi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, mengatakan Polri patuh pada putusan pra-peradilan tersebut. Ia juga memastikan Polda Jawa Barat akan segera menindaklanjuti putusan pra-peradilan tersebut. Kita patuh pada putusan pra-peradilan, sudah disampaikan putusan pada saat sidang putusan itu dalam hal ini Polda Jawa Barat menindaklanjuti dengan segera apa yang menjadi putusan Hakim Tunggal, ujar Trunoyudo. Dalam waktu dekat, Polda Jabar akan segera menjalani putusan yang telah memerintahkan pencabutan status tersangka hingga pembebasan terhadap Peggy Setiawan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Juhandani Raharjo menambahkan, putusan pra-peradilan tersebut akan menjadi evaluasi bersama dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Apalagi, putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman juga telah menyinggung adanya aspek formil yang tidak dipenuhi penyidik dalam proses penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. KOMPASMACHRADIN Wahyudi RITONGA. Para kuasa hukum Peggy Setiawan bersama pendukung mendatangi Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Mereka menghadiri putusan sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Peggy yang dinyatakan tidak sah. Bagaimana keluarga Vina merespons putusan tersebut? Terkait putusan tersebut, keluarga Vina, korban pembunuhan di Cirebon, berharap polisi segera mencari pelaku sebenarnya menyusul tidak sahnya status tersangka Peggy Setiawan menurut sidang pra-peradilan. Sukaesih 49 Ibu Vina, mengatakan, dirinya mengikuti putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan.
Namun, ia meminta polisi mencari pelaku sebenarnya. Inginnya pelaku sebenarnya ditangkap, bukan yang asal tangkap. Dari keluarga ibu sendiri pengin cari 3 DPO, daftar pencarian orang, ungkap Sukaesi. 3 DPO itu terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Baca juga, keluarga Vina minta polisi cari pembunuh sebenarnya. Polisi telah menangkap 8 orang dan membawanya ke pengadilan. 7 pelaku diantaranya divonis penjara seumur hidup dan seorang lainnya dihukum 8 tahun penjara. Polisi juga memasukkan 3 orang dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, Dani, dan Andi sejak 2016. 8 tahun berlalu, kasus ini mencuat kembali seiring tayangnya film Vina, sebelum 7 hari di bioskop pada tanggal 8 Mei tahun 2024. 2 pekan setelah itu, Pegi Setiawan ditangkap. Sebaliknya, status DPO pada Dani dan Andi dicabut polisi dengan alasan sosok fiktif menurut keterangan sejumlah saksi. KOMPASABDULLAH Fikri Asri. Sejumlah kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, menunjukkan surat pendaftaran peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa dampak yang ditimbulkan oleh putusan itu? Putusan pra-peradilan yang membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina di Cirebon kini disebut menjadi bukti baru atau novum dalam kasus tahun 2016 itu. Kuasa hukum Saka Tatal, mantan narapidana kasus ini, juga mengajukan peninjauan kembali PK. Kuasa hukum Saka mendaftarkan PK terkait penetapan terpidana terhadap kliennya itu di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Pengajuan PK itu dilakukan setelah Pengadilan Negeri Bandung mencabut status tersangka Pegi. Hasil pra-peradilan ini akan kami jadikan novum. Pasti putusan ini berkaitan dengan kejadian 2016. Artinya, putusannya Pegi itu ada dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Pegi dibebaskan, bagaimana putusan Saka yang telah terjadi? Kata Krisna Mukti, pengacara Saka.